Papa, 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 papa. Hai. Di video kali ini aku mau menggibah motorku sendiri. Jadi biasanya kalau orang punya barang terus kayak aku gini ya, punya motor kayak gini nih ya. Ini nih kalau digibah sama orang terus di apa ya? Dikritik, dicacat, diilok-ilokno gitu tuh sakit hati. Jadi mumpung sebelum digibah sama orang, sebelum diilok-ilokno sama orang, tak ilokno dhewe motorku. Kenapa aku buat video kayak gini? Soalnya kemarin tuh habis ada kejadian ya. Aku agak kaget. Soalnya di rel kereta ada di daerah Gembong itu rel keretanya kayaknya dibersihkan gitu. Terus apa? Sebetulnya itu aspalnya udah kayak lubang gitu loh. Terus ada ditambal sama pasir atau apa gitu. Terus itu dibersihkan, bro. Setelah dibersihkan itu kan jadi kayak lubang gitu. Biasanya di situ tuh nggak kayak gitu. Jadi aku waktu itu lewat emang agak banter sih, agak kenceng. Lewat seret, langsung kejedak, dak. Terus aku minggir tak lihat. Nah ini korbannya. Nah ini kelihatan nggak ya? Kelihatan lah ya ini ya, ini. Nambah lagi lah minusnya. Ini. Jadi sekalian aja tak buat kan videonya apa-apa aja minusnya. Yang pertama ini udah tak bilang minus, soalnya ini belum tak betulin ya, mumpung belum tak betulin juga. Ini pertama gara-gara ini ya, karena memang kurang hati-hati ya. Harusnya kalau lewat rel kereta, walaupun rel keretanya halus gitu ya, tetap harus pelan, harus dikurangi kecepatannya. Memang agak kesusus ya kemarin, agak buru-buru. Jadi hasilnya kayak gini. Ini yang pertama minusnya. Minus yang kedua itu ini. Footstep ini akhirnya lepas. Soalnya waktu itu footstepnya itu nggak ada ya. Footstepnya udah peyok gitu. Tak belikan lagi. Dan aku waktu itu beli ini harga 15.000 yang imitasian tuh loh, yang tipis-tipis. Itu juga akhirnya peyok lagi. Peyok juga. Sebetulnya nggak masalah ya waktu peyok itu ya. Yang penting fungsi waktu aku boceng orang, boceng istriku, boceng temen dan lain-lain itu masih bisa dibuat pijakan kaki gitu loh, masih berfungsi gitu loh. Tapi akhirnya tak lepas karena ini jadi lodo. Apa ya istilahnya lodo itu ya? Kan harusnya dilipat gini. Terus apa? Setiap tak pakai jalan bentar gitu ya. Enggak sampai kenceng-kenceng banget. Jalan bentar mungkin dapat 100 meteran gitu tuh udah keple jatuh gitu loh. Dan waktu jatuh itu terus miring gini. Udah miring ke sana. Miringnya begini. Sudutnya tuh begini. Yang sebelah sana itu sebetulnya nggak terlalu miring, tapi pas tak pakai jalan sama jatuh gitu loh, keple semua gitu loh. Akhirnya tak lepas. Ini minus yang kedua. Jadi sementara ini motorku nggak ada ininya ya, nggak ada pijakan kakinya ya. Ini minus kedua. Terus minus yang ketiga ini juga keple ini. Jadi ini kalau kebetulan motorku ini nggak ada double starternya ya. Itu one way-nya tak lepas semua. One way tak lepas, gigi penggantar tak lepas, tapi dinamo starternya masih ada. Soalnya aku malas nutupi itunya, crankcase-nya itu kan ada lubang buat dinamo starter, itu harusnya kalau dinamonya dilepas itu ditutup, dilem gitu ya. Tapi itu nggak tak lakukan. Dinamo tak pasang aja. Udah pasti rapat gitu loh. Soalnya o-ringnya juga masih bagus. Dinamo itu kan ada o-ringnya, itu masih bagus, jadi nggak bocor. Jadi aku kalau starter motornya tuh selalu pakai ini. Dan ini sebetulnya udah keple. Nah ini kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya? Nah ini posisi udah tak pakai starter, tak lipat lagi gini ya. Jreng, tak lipat, tak pakai jalan. Itu nanti pelan-pelan gini. Nah gini.
Jadi kalau tak pakai itu motornya jadi posisinya kayak gini, kick starternya itu kebuka gitu. Ini minusnya lagi nih kayak gini. Ini Kepler ini. Minus yang lain lagi, oh ya ini ya. Karena motorku ini tahun 2006, jadi udah berapa? 2006 sampai ke 2022 itu udah 16 tahun ya berarti ya. Jadi udah memang udah banyak minusnya. Kayak body-body ini udah banyak yang baret-baret, terus ini banyak yang pecah. Akhirnya tak kabel tis gini nih, kanan kiri tak kabel tis, terus yang dudukannya bawah ini pecah. Ini harusnya harusnya ini ada pengaitnya ke depan, terus di bawah di sini yang bagian sini. Tapi ini udah pecah, kanan kiri pecah semua. Jadi kayak gini akhirnya. Tapi ini rapat. Cuma ya akhirnya kayak gini bodinya. Ini minus yang keberapa tadi? Ya pokoknya itulah. Ini minus-minus yang lain kayak gini. Terus ini juga reflektor belakang ini harusnya di sini nih ada dudukannya buat baut, ada bautnya skrup atau apa gitu ya. Ini nggak ada. Jadi ini kalau misalkan posisi kepasang gini nggak bisa dikasih baut tuh nggak bisa. Akhirnya tak kabel tis ini kabel tisnya. Nah ini ngait ke sana, disembung ada 2 atau 3 itu. Tak tarik gini akhirnya bodinya itu bisa kayak gini, bisa ketekan gini. Kalau enggak ini buka ini. Kalau enggak ini kebuka. Soalnya nggak ada bautnya di sebelah sini. Selebor belakang, spakbor belakang ini masih oke sih. Cuma ya kotor kusem aja. Ada lecet-lecet baret-baret di sejarno. Ini masih fungsi banget. Lecetnya wajar. Terus termasuk ini udah pecah semua, dudukannya di bawah ini pecah. Bautnya ini juga pecah. Akhirnya skrup gini. Ini bunyi kalau pas apa kenceng terus masuk lubang itu bunyi prak-prak gitu. Mungkin ini juga termasuk yang bikin motornya bunyi prak-prak gitu. Tapi masih fungsi, enggak apa-apa. Bodinya udah karo-karuan semua ini. Terus di depan sini kan juga sebetulnya ada ya apa? Ini lubangnya buat ada bracketnya gitu loh, besi. Terus ini masuk ke sini. Terus ada bodinya yang sayapnya ini juga masuk, terus ada bautnya di sini lah pokoknya. Ini juga udah blong, ini patah. Ini harusnya nggak kayak gini kan? Ini patah. Oh ini udah kayak gini, Kepler kayak gini. Ini juga, sini nggak karu-karuan ini. Ini juga nggak bisa rapet. Nggak tahu lah, ini kan aku belinya second ya. Ini belum tak belikan sama sekali, belum pernah tak ganti. Jadi mungkin ini KW atau gimana aku nggak tahu. Yang hitamnya yang bagian hitam sini nggak tahu. Jadi yowis dipasang aja. Cuma ya nggak rapat, jadi tak masukkan ke poin minus. Kanan kiri sama ya, sama yang ini. Nah ini udah nggak ada semua, ini dudukannya udah nggak hilang semua. Ini juga nggak bisa rapat. Sayapnya dulu tuh ada sebetulnya. Sayapnya itu sama sih kondisinya. Jadi dudukannya yang ke ada kayak masuk ke sini, kalau nggak salah ya, lupa aku. Pokoknya itu sayapnya udah nggak bisa dipasang sih. Cuma berisik banget, prok gitu kalau dipakai jalan. Jadi akhirnya tak lepas. Terus sekarang nggak tahu di mana sayapnya ya. Mungkin dulu tuh ketinggalan di kos-kosan waktu aku masih bujang dulu. Gitu. Minus-minusnya. Yang lain lagi ya kayak ini. Apa jari-jarinya ini loh, jari-jarinya ini udah karatan ya, wajar sih kalau karatan gini. Tromolnya juga udah lecet-lecet. Ini lecet-lecet semua, wis. Kayak gini memang kondisinya. Ini juga, ini nggak sama bautnya. Soalnya ini kan dulu waktu tak pasang adanya bautnya ini waktu itu di bengkel. Pas tak potong gitu, pas. Ini motong soalnya kalau nggak dipotong dulu tuh kena ke ininya. Ini kepanjangan masuk, terus ini kena ke ininya. Kalau nggak salah ya, ini soalnya udah lama aku beli ini.
Terus ini akhirnya dipotong ujungnya. Ya udah yang paling pas pakai ini ya wes tak pasang. Walaupun ini nggak sama gini jadi nggak rapi. Oh ya, ini dulu pernah aku ngelepas kunci L ku patah masuk ke sini. Ini sampai sekarang ini udah berapa tahun ini ya patahan kunci L di sini. Jadi ini nih ngelepas ya dipukul di sebelah sini nih. Ini juga belum tak belikan. Ini juga tak bilang poin minus. Terus secara keseluruhan ya sebetulnya masih bisa sih, semuanya masih bisa dipakai, tapi ya itu dudukannya patah. Terus ini nggak pas ya masangnya. Nah kayak gini nih, harus ini kan di dalamnya situ ya. Nggak apa yang penting kepasang nggak lepas gitu. Terus oh ya, spion ya. Aku sering tak bahas ini spion nih. Ini Kepler kayak gini spion nih. Kayaknya di video-videoku yang sebelumnya itu udah sering tak bahas masalah spion ini. Spion ini Kepler. Soalnya ini tahun 2003 spionnya. Lebih tua dari motorku tahun 2006. Spionnya tahun 2003. Ini juga minus yang lain lagi. Oh. Terus ya ini lecet-lecet gitu. Kaki-kakinya, terus dudukannya ini lecet. Terus bak kopling ini lecet. Ya ini kotor atau apa ya? Ya ini pokoknya ini catnya ngelupas, kotor gini. Ya ini ngelupas, ini ngelupas. Gitu. Bisa sih kalau dicat lagi gitu bisa sih, bisa bersih sih. Tapi sementara ini karena belum tak cat, jadi ya ini masuk poin minus. Termasuk yang sebelah kiri itu juga loh. Ini kayak gini, lecet semua, ngelupas semua ini catnya. Jadi kayak nggak rapi gitu ya. Terus ini, nah ini kayaknya hampir semua Vega R kayak gini ya. Penyakitnya itu kayak gini. Jadi ini nggak bisa rapet. Dulu ini tak belikan baru, aku crash. Dulu pernah crash, terus ini pecah semua, tak belikan baru original. Tapi 2-3 kali bongkar udah nggak bisa rapat bagian sininya. Jadi tak lem, waktu bongkar lagi, dilem lagi, bongkar lagi, dilem lagi. Akhirnya kayak gini jadinya. Ini juga harusnya dilem ulang sih, soalnya ini udah lepas lemnya. Ini kemerotok ini suaranya kalau dipakai jalan. Nah gitu. Itu yang bagian dari bodi-bodi, kaki-kaki dan lain-lain. Itu. Terus kalau dari mesin ya, waduh kalau bahas mesin tuh masih banyak kurangnya. Termasuk ini, oh iya, ini bocor sebetulnya, knalpotku ini bocor. Yang dari di sini ini bocor. Ini ya, tak kasih tahu ya. Nah ini bocor. Ini bocor. Nah, di sini ini lumayan kenceng ini bocornya. Tapi nggak meledak-meledak gitu, enggak. Ya gini memang kondisinya. Dulu pernah sobek ini nih, dudukannya baut ini 3 ini pernah sobek. 3 jatuhnya di bawah ya. Ini pernah sobek, tak lasno ulang. Terus jadi nggak bisa rapet. Harusnya ini dikasih apa ya, kayak kain jin atau apa packing gitu ya, gasket apa bilangnya, yes pokoknya gitu supaya dia nggak terlalu bocor kayak gini. Ini nih bocor soalnya. Terus mesin, tadi itu mau bahas mesin ya. Kalau bahas mesin tuh malah lebih banyak kurangnya ya. Terus oh ya, satu lagi ini gearku ini juga apa tuh mereknya ya, Tajima kalau nggak salah ya. Ini 35.000 kalau nggak salah aku beli ini. Ini juga nggak akan awet, ini udah kayak gini. Soalnya padahal ini baru tak pakai. Ini udah beli ini udah lama sih. Cuma ini juga nggak tak pakai lumayan lama. Tak pakai lagi kemarin 2 bulanan yang lalu kayaknya. Jadi mungkin total dipakainya itu mungkin 3, maksimalnya mungkin 5 bulan ya. Tak pakai 5 bulan ini gearnya udah kayak gini posisinya.
Nah ini udah agak lancip-lancip gini, udah agak peyok gini. Ini bentar lagi juga udah pasti minta ganti. Kalau rantainya ini rantai original tapi tak potong karena gearnya kecil, terus kendor kayak gini ya. Nah ini kayak gini nih. Nah, ini minta ganti sebetulnya kalau kayak gini nih. Ini minus-minusnya yang dari bodi, dari tampilan ya. Yang kasat mata kayak gitu. Banyak yang harus dibenahi. Terus selanjutnya lagi aku mau bahas masalah mesinnya. Kurangannya dari mesin tuh apa aja sih? Dari mesinku ini. Kayaknya bahas mesin sambil jalan aja lah ya. Bismillah. Jadi kalau soal mesin itu aku sampai bingung harus dimulai dari mana. Soalnya mesin ini banyak kurangnya ya. Nah ini gameplay itu. Ya wes tak bahas dari ini aja ya. Dari bagian kopling ya. Dari bagian kopling aku tuh merasa kalau koplingku ini masih selip. Oh ya, BTW ini koplingnya aku pakai kopling kampasnya standar. Maksudnya standar itu bukan kampas FR. Aku nggak pakai kampas FR ya. Terus mereknya, aduh, apa dulu tuh mereknya ya? Pokoknya aku yang di videoku yang dulu pernah aku bikin video tes habis ganti kampas kopling. Sejak waktu itu aku belum ganti lagi. Kalau nggak salah 45.000 waktu itu kampas koplingnya aku belinya. Terus sampai sekarang belum tak ganti lagi. Jadi ini sebetulnya yo nggak tahu sih. Pertama itu lumayan, nggak terlalu selip. Ya walaupun nggak gigit banget, tapi nggak terlalu selip. Tapi sekarang udah lumayan selip ini. Iya. Nah. Selip ya, kayak gitu ya. Soalnya kampas aku lupa mereknya. 45.000 sudah tak pakai dari sejak video itu tak buat. Udah berapa lama? Itu kampasnya standar, non FR. Terus pernya aku pakai smash. Per koplingnya pakai smash. Ya, smash itu udah sejuta umat lah menurutku lah ya. Waduh, jalan nih. Jadi sebetulnya kalau untuk lebih idealnya harusnya kampasku itu harusnya FR sih. Harusnya pakai yang FR. Cuma ya masih males bongkarnya sama males anggarannya itu loh. Soalnya itu kalau mau pasang FR aku masih butuh koplingnya juga. Terus kalau mau lebih maksimal ya sekalian dibelikan platnya yang lebar itu ya. Apa kalau nggak salah merek GTT kalau nggak salah ya, itu platnya. Tapi itu juga aku nggak tahu kualitas platnya kayak gimana. Soalnya kalau platnya sekali lagi aku nggak tahu ya, belum pernah nyoba soalnya, belum pernah ngerasakno. Soalnya kalau platnya itu walaupun platnya lebar menurutku, walaupun platnya lebar tapi kalau bahan platnya jelek itu selip bro, sama aja. Sama kalau misalkan kalian beli ini plat gesek yang imitasian, yang KW atau yang ori tapi udah gosong, itu juga pasti selip. Gitu. Tapi harusnya enak sih kalau plat KTT itu harusnya enak sih. Cuma karena belum tak ganti jadi itu minus pertama di dalam mesin ya, kampas kopling ya. Enggak pakem, selip. Yang kedua bagian krengkes kayaknya oke sih.
nggak ada yang minus. Soalnya ini laker askriknya juga udah tak ganti, walaupun nggak baru diganti, tapi mungkin 1 atau 2 tahun ini 1 atau 2 tahun yang lalu aku gantinya. Jadi harusnya masih oke. Aku pakai Daytona C3 ya, 6205 sama 6304 kalau nggak salah kodenya. Itu Daytona kanan kiri yang kodenya C3. Jadi clearance-nya standar, nggak yang longgar gitu, nggak. Terus ratio semuanya normal, laker rasionya semuanya juga normal. Jadi apa ini? Jadi di bagian crankcase itu udah tak masuk kategorikan oke aja, normal lah. Begitu juga dengan bak kiri yang di bagian magnet, itu tak anggap normal juga. Soalnya memang nggak ada kerusakan. Spool semuanya normal, pulser semuanya normal. Magnet standar ya ini ya, nggak tak bobot ya magnetku ini. Tapi one way tak lepas, jadi udah tak anggap lebih ringan lah dari standarnya. Soalnya standarnya one way-nya itu kan lumayan. Aku nggak nimbang sih one way itu berapa beratnya. Kalau ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar, beratnya one way itu berapa, sama giginya ya. Giginya yang besar itu ya, tipis lebar. Itu jadi crankcase oke, bak kiri magnet oke. Terus lainnya lagi yang di cylinder head, cylinder block sama cylinder head ya. Cylinder block ini sebetulnya kemarin aku tak bongkar itu, linerku ada baretnya gitu. Linernya ada baret, jadi harusnya ini di quarter dinaikin oversize-nya lagi atau di sok ulang, dikecilkan lagi. Lah masalahnya ini liner luarku itu 64, sedangkan pistonku tak kayak 60. Jadi tebel linernya udah tinggal 2 mili keliling. Ini sebetulnya udah maksimal paling tipis lah menurutku. Aku nggak berani lebih tipis lagi, soalnya nanti panas terus rawan macet juga kalau terlalu tipis. Jadi ini kemungkinan nanti kalau tak benerin aku full shock lah ya. Jadi nanti kemungkinan kalau mau tak benerin lagi aku full shock aja, tak kecilin. Mungkin aku pakai piston 58 atau 59. Termasuk sama yang sekarang ini, pistonku itu berisik ya, soalnya terlalu longgar, koplak gitu pistonnya. Jadi berisik. Itu ya dari silinder bloknya. Harusnya minta ganti sih. Ini udah deket rumah, aku mau pulang. Oh ya, kayak gini nih jangan ditiru ya. Jadi sesuatu yang buruk, segala hal yang buruk di video ini jangan ditiru, tidak ditiru. Ya pokoknya jangan dicontoh lah. Kalau yang berhenti di depan garis lampu merah terus lawan arah yang gitu-gitu itu jangan ditiru. Ambil positifnya aja, yang negatif jangan dipakai, dibuang aja. Oke, back to topic. Silinder block udah ya. Pokoknya kondisinya linerku udah ada baretnya. Walaupun motorku nggak ngebul, tapi linernya baret. Terus baret tipis gitu loh, halus gitu loh. Terus kalau pakai tangan gini nih udah kerasa, udah ada yang agak tajam gitu bagian bawah kalau nggak salah. Ya pokoknya ada lah, entah bawah entah atas kemarin itu lupa. Pistonnya juga udah clearance terhadap dinding linernya udah terlalu lebar, terlalu longgar. Jadi ini berisik pistonku, minta ganti. Terus kompresi ya, ini kompresinya terlalu longgar. Minusnya lagi itu mesin gue ini kompresi terlalu longgar. Jadi powernya nggak maksimal. Yang video yang kemarin kayaknya udah tak bahas soal kompresi. Dulu pernah
pernah kompresinya sedikit lebih tinggi dari ini tuh enak banget. Mulai bawah sampai atas enak banget, sampai jambak-jambak gitu rasanya. Sekarang udah nggak bisa kayak gitu. Soalnya kompres ini kayaknya udah masuk ke yang terlalu rendah ya. Nggak ideal. Terus kalau yang dari terakhir dari mesin ya, dari silinder head apa ya? Itu loh, sebetulnya porting in-nya itu dulu aku portingnya terlalu lebar yang di bagian ada satu bagian yang terlalu lebar, terus tambah lem lah pokoknya. Tak tambah lem itu tak bentuk ulang portingnya. Nah itu juga sebetulnya tak anggap itu minus, soalnya ya namanya lem porting ya. Itu pasti ada usianya. Kalau udah waktunya ganti ya harus diganti itu lemnya. Sebaiknya menurutku enggak seperti kalau misalkan dilas ulang, dicor ulang harusnya. Itu yang dari cylinder head porting. Terus yang isinya cylinder head ini udah sampai rumah soalnya. Terus itu tadi yang dari bagian porting. Terus yang di bagian klepnya itu udah pernah jeber ya, yang bagian in. Soalnya ini kan sedutan, tapi sedutannya udah agak miring gitu loh. Terus makanya tak belikan SIM Kawahara topinya itu yang semula jeber terus karena miring, setelah tak pakai topinya Kawahara itu jadi lebih awet. Udah nggak jeber lagi lah pokoknya. Terus noken asnya ini masih pakai spek klep standar ya. Jadi harusnya lift sama durasinya minta lebih tinggi kalau untuk klep yang ukuran segini. Tapi sekali lagi kalau misalkan nanti upgrade noken asnya sementara kompresiku terlalu rendah kayak gini, ini nanti malah torsi putaran bawahnya malah jadi makin gak enak gitu loh. Jadi mungkin nanti kalau misalkan mau upgrade noken as ya nunggu sampai sekalian aja benerin linernya sama pistonnya ya, kompresinya dinaikin dikit, terus noken asnya di-upgrade sekalian. Mungkin kayak gitu yang di cylinder headnya. Terus apa lagi ya? Ya tapi karena memang peruntukannya ini buat harian, nggak buat balap, jadi yo apa ya? Ya bisa dibilang kekurangan, bisa dibilang kelebihan sih. Kekurangannya memang nggak maksimal, kelebihannya motornya jadi lebih durable, terus bensinnya juga jadi lebih irit, lebih cocok lah kalau misalkan dibuat harian. Kalau nanti noken aspirasi gede, liftnya tinggi, itu juga harusnya konsumsi bahan bakarnya akan naik gitu. Sekalian tak sebutkan aja, tak ulangi. Soalnya kalau yang sering nonton pasti udah tahu kalau aku pakai karburatornya PE24 itu ya. Itu merek Red It. Udah 3 tahunan kayak karburatornya ini masih bagus banget. Jadi Red itu bagus sebetulnya karburatornya. Cuma kadang-kadang memang settingnya memang nggak segampang kalau misalkan karburator yang lebih mahal harganya. Ini settingnya sedikit lebih sabar, tapi sebetulnya masih oke kok. Nggak susah-susah banget nyeting karburatornya. Gitu. Ukurannya juga cuma 24. Jadi apa ya? Kalau ya seperti tak bilang tadi, karena motornya itu dipakai harian, jadi nggak bisa disebut kekurangan lah, soalnya sesuaikan kebutuhan aja. Kalau karburator dipakai lebih besar, pasti juga konsumsi bahan bakarnya jadi lebih boros kan. Ya mungkin gitu dulu video menghujatnya.
menghujat, menggibah, ngilok-ngilok no motornya dewe ya. Oh ya, satu lagi yang kemarin bautnya yang jebol itu masih belum tak benerin. Jadi masih ini yang bagian sini ini masih dalamnya masih seng. Tapi ini rapat, enggak masalah. Harusnya itu dibenerin sih. Ya wes gitu. Kalau kalian suka video kali ini jangan lupa like, comment, sama subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Panas banget. Jam hampir 12:30.